Tim Yasera Lombok memiliki 3 tim, yaitu tim lapangan kesehatan, tim lapangan kemandirian, dan tim lapangan kesejahteraan. Sebelum berangkat, biasanya tim melakukan briefing untuk memastikan persiapan tim yang telah direncanakan sebelumnya. Dan setelah selesai briefing, tim melanjutkan dengan doa bersama. Setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tim lapangan akan berangkat ke lokasi dampingan. Perjalanan yang ditempuh dari kantor yang ada di Mataram ke lokasi dampingan kira-kira 80 km. Yasera berada di Lombok pada bulan Juni tahun 2018 setelah gempa bumi yang melanda Pulau Lombok. Dan saat itu Yasera terlibat di dalam kegiatan penanggulangan bencana gempa bumi. Seiring dengan waktu, Yasera menemukan kondisi rentan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Beberapa kondisi yang menjadi perhatian dari Yasera seperti banyak anak yang melakukan praktik kawin usia dini, banyak orang tua yang kawin cerai, kemudian banyak anak yang mengalami gizi kurang akibat dari orang tua yang bercerai sehingga anak-anak dititip kepada kakek dan nenek dari anak-anak ini. Kondisi rentan yang terjadi ini disebabkan karena iklim kering Kabupaten Lombok Utara ini, sehingga semua tanaman yang ditanam oleh petani itu mengalami gagal panen dan hasilnya sangat kurang. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, keluarga-keluarga harus berhutang kepada orang, kemudian mengembalikan dengan bunga yang cukup tinggi. Dari kondisi ini, Yasera memutuskan untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat integral Lombok. Jadi jumlah keseluruhan 21 dusun di tahun 2019, 2020 sampai dengan tahun 2021. Di awal tahun 2022, Yasera memulai dengan program baru yaitu iHealth atau proyek kesehatan dan pemberdayaan dan mata pencarian secara terpadu. Untuk menjalankan program ini, Yasera memiliki tim kesehatan, kemandirian, dan staf lapangan kesejahteraan. Untuk kesehatan, kegiatan-kegiatan yang dijalankan itu berupa pertemuan keluarga mingguan untuk memberikan penyuluhan nutrisi dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat kepada keluarga-keluarga dampingan. Dan juga ada kelas gizi bagi ibu dan balita. Ada juga pemberian makanan tambahan kepada anak dan juga kampanye kesehatan secara massal. Yasera juga memberikan pelatihan kepada kader-kader desa khusus di bagian kesehatan agar mempersiapkan mereka menjadi agen perubahan. Jadi sebelum Yasera datang ke desa ini, saya sering buang sampah sembarangan. Tapi setelah Yasera masuk ke sini, kita bisa hidup bersih, sehat. Biasanya sampah kita bakar. Yang sebelumnya kita jarang buka jendela, buka pintu. Sekarang kita sudah sering buka jendela, pintu, mencuci tangan pakai sabun, memulai hidup sehat. Dan kita masak air. Sebelumnya kita tidak pernah masak air dan melakukan hidup sehat. Tapi setelah Yasera masuk ke sini, kita mulai belajar hidup sehat, kita mulai hidup mandiri dari menabung. Kalau kita minjam, kita tuh usaha bisa cepat dan tidak terbebani juga. Kegiatan kedua yaitu kemandirian yang dilakukan seperti menanam sayur di kebun pekarangan. Sayur yang ditanam berupa sayur sawi, kangkung, bayam, sayur kelor, kacang panjang, cabai, terung, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi di dalam rumah dari keluarga yang didampingin. Sebelum dia masuk Yasera, sepupunya pekarangan tuh kering. Semenjak ada Yasera, saya dikasih pembibitan, terus saya tanam, sudah berhasil. Pengeluaran saya kan agak berkurang semenjak ada ini. Terus kalau ada teman-teman minta, saya kasih. Kalau ada yang bilang mau beli, dikasih beli juga gitu. Ya buat yang lain beli, yang kayak ya ikan, kan tempe gitu. Kalau sayur kan udah ada di sini, kita metik sendiri.
Kegiatan yang kedua, pengembangan kebun komersil yang ditanami dengan tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman terung, kacang panjang, melon, kakao, atau mente yang mengandung nilai jual tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk membantu menambah penghasilan keluarga agar membantu ekonomi rumah tangga mereka. Pelatihan-pelatihan kepada keluarga-keluarga dampingan melalui sekolah lapang pertanian organik, yaitu sekolah lapang kakao dan sekolah lapang pertanian hortikultura. Yasera juga membentuk kebun-kebun percontohan sebagai tempat belajar untuk keluarga-keluarga dampingan dan masyarakat di sekitarnya. Rani! Masalah kakao ini, sebelum ada bantuan Yasera mendatangi kami, hasil kami di sini kurang bagus karena apa? Perawatannya tidak ada dan pupuknya juga tidak ada. Kami di sini tidak tahu lah hama-hama yang makan di kakao ini. Ada Yasera untuk mendatangi kami di sini, membantu kami pupuk organik. Ada peningkatannya atau lebih bagus hasilnya. Nah, dan ada kegiatan gotong royong kali 1 bulan. Memberikan kita arahan untuk meningkatkan kualitas hasil dari kakao ini. Nah, jadi kedepannya kota petani kami di sini majulah karena hasilnya lebih bagus. Nah, itu harapan kami untuk kedepannya. Itu saya sebagai pengurus. Sebelum Yasera datang, kami jarang berkumpul bersama. Tapi setelah Yasera datang, kami dengan program TUK setiap minggu kami selalu berkumpul. Kehidupan TUK sangat memberitahu saya karena saya bisa pinjam dan mengembangkan usaha kios. Ijon sekarang sudah tidak lagi karena sudah bisa pinjam di TUK. Harapan saya kelompok TUK kami tetap berjalan walaupun tanpa Yasera. Kenapa saya mau jadi agen Yasera? Karena saya ingin belajar dan ingin membantu masyarakat yang membutuhkan kami di dalam membawakan program dari Yasera. Sebelum jadi agen, kegiatan saya hanya bertani, mengurusi ternak-ternak sapi, kambing. Banyak sekali manfaatnya dan ilmu-ilmu yang diberikan dari Yasera. Contohnya di pertanian, cara membuat pupuk dan cara sanitasi kebun, gimana caranya kita pembibitan dan bisa membantu masyarakat. Saran untuk Yasera ini mudah-mudahan bisa lebih maju dan berkembang terus di masyarakat yang membutuhkan supaya Yasera maju terus. Untuk kegiatan kesejahteraan, Yasera membentuk kelembagaan berupa forum anak desa. Jadi tujuannya agar anak-anak remaja bisa melakukan pertemuan-pertemuan aktivitas yang membangun kreativitas mereka dan menjadikan mereka sebagai pelapor dan pelopor untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang terjadi di desa mereka masing-masing yang terkait dengan perkawinan anak usia dini dan kekerasan terhadap anak-anak. Yasera bersama forum anak desa dan juga pemerintah desa membentuk peraturan desa pencegahan perkawinan anak yang kemudian mensosialisasikan itu kepada keluarga-keluarga dan masyarakat umumnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar tidak ada praktik perkawinan usia dini dan pengurus-pengurus forum anak desa itu dilatih kemudian diberdayakan untuk menjalankan program-program Yasera yang ada di luar sana. Sehat raga, wujudkan warga berencana. Sebelum saya bergabung di forum anak saya, dulu anaknya sangat pendiam, dan setelah lama bergabung berani di depan umum, di orang banyak, dan saya ingin meningkatkan kinerja pemikiran saya untuk berpikiran lebih dewasa lagi dan membuka pandangan saya untuk tidak menikah di usia dini. Kenapa teman-teman sekarang banyak yang menikah di usia dini? Karena itu kurang pandangannya dari orang tua, kurang pengawasannya juga, dan terbawa oleh pergaulan itu sendiri. Jadi mari kita sama-sama mencegah pernikahan di usia dini. Yasera berharap agar keluarga-keluarga yang didampingi hidupnya menjadi sehat, hidup
lebih mandiri dan juga sejahtera. Untuk mencapai ini kami akan berusaha sampai berhasil.